Oke. Bagus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Obang Rubani Menjalin Cerita. Oke sobat, kali ini kita akan bercocok tanam ya. Karena saya memiliki pohon cabai. Cabainya itu cabai lonceng namanya. Oke, bentar lagi kita ikutin ke taman yang ada di depan rumah. Oke, selamat mengikuti channelnya. Oke, ikuti channelnya ya. Kita ke kebun di pekarangan rumah. Oke sobat, siapa sangka gitu kalau misalkan kita ada kemauan, kemudian kita telaten, kita kreatif gitu ya, dengan bercocok tanam ya di pekarangan yang sedikit gitu ya, tetapi menjadi duit sobat nih. Seperti ini, saya kan suka gitu dengan tanaman-tanaman meskipun di sini ada bunga-bungaan gitu ya. Tuh, yang penting ada aja supaya ada penghijauan. Nah, kalau ini adalah kemangi tuh sobat. Segar banget ya. Ini bisa dijual nih. Boleh di pasar, boleh di warung. Nah, ini udah siap tuh, ya kan? Siap untuk dipanen atau siap menjadi duit gitu, meskipun lahannya hanya di pekarangan rumah yang sedikit gitu. Tetapi kita memakai medianya media pot gitu dari plastik seperti ini tuh sobat. Alhamdulillah gitu ya. Lahan sedikit kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan sobat-sobat juga bisa memanfaatkan lahannya sehingga yang sedikit lahannya gitu menjadi duit gitu sobat. Seperti ini nih tuh. Nah, di bagian ini tuh ada batrawali tuh. Batrawali itu bisa untuk pengobatan alternatif gitu ya. Banyak orang mencari karena batrawali ini lumayan susah untuk saat ini tuh. Makanya di pekarangan rumah saya nanam tuh, alhamdulillah. Kemudian ada bawang juga tuh di dalamnya kan. Bawang daun atau daun bawang. Kemudian ada sawi gitu kan. Nah, ini sangat berguna sekali nih tuh batrawali ini. Kemudian di sini ada sirih ya, sirih merah ya. Nah, ini juga berguna untuk pengobatan alternatif zaman dulu, tapi zaman sekarang juga banyak yang memakai lagi. Nah, kemudian ini yang namanya pohon buah naga. Nah, buah naga ini sama saya tanam di sini ya. Dan lama itu usianya. Kemudian ada pohon singkong gitu kan tuh, alhamdulillah. Nah, kalau ini jeruk. Nah, jeruk jadi alhamdulillah gitu ya. Kemudian ada pohon mangga. Wih, nah di sini nih ada pohon nanas tuh, alhamdulillah ya. Udah berbuah, ada 2 tuh, tapi masih mentah, masih muda gitu. Nah, di sini pohon mangganya nih. Ada buahnya juga lagi berkembang ya gitu ya. Nah, tuh, padahal ini halamannya kecil, tapi alhamdulillah bisa dijual dan menjadikan lahan sedikit menjadi duit. Kemudian ada pohon paya. Tuh, alhamdulillah banyak buahnya. Oke, nah di sini adalah pohon stroberi. Nah, kita tanam di sini, tapi stroberinya tidak lagi musim, jadi belum ada buahnya lagi. Kalau kemarin-kemarin ada. Nah, ini juga di sini ada daun bawang nih, itu ya kan. Pokoknya rajin-rajin aja lah untuk menanam tumbuhan ya. Siapa tahu dengan adanya kita kreativitas, insya Allah orang juga akan melihat dan orang juga akan ingat, oh iya dia punya pohon ini, dan mungkin bisa dimanfaatkan. Nah, ini namanya cabai lonceng atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Bishop Crown gitu ya. Merupakan salah satu dari sekian banyak cabai heirloom yang melegenda ya kan. Karena nih sobat, bentuknya ini yang tidak biasa gitu ya, seperti lonceng dalam tombol subscribe gitu ya. Makanya kalau misalkan ingat cabai ini, oh iya harus menekan tombol loncengnya supaya apa? Supaya videonya berkelanjutan nantinya gitu ya, ada notifikasi. Nah, jadi siapapun yang melihat bentuk cabai yang tidak biasa ini pasti akan penasaran dan tertarik untuk memilikinya gitu ya. Nah, makanya untuk saat ini banyak gitu petani-petani yang melestarikan, kemudian membudayakan
Bishop Crown ini, yaitu banyak kejualan di all shop gitu ya, bibit-bibitnya. Waktu itu juga saya coba-coba gitu, bener nggak sih ini bibitnya gitu. Ternyata pas saya coba cocok tanam gitu ya dengan mengikuti aturan yang ada di kertasnya itu, ternyata tumbuh dengan besar dan alhamdulillah sekarang berbuah dan bisa menjadi duit karena besok-besok saya mau jual gitu ya. Kemudian ada yang bertanya, itu bisa dimakan nggak sih? Nah, sebagian orang bilang tidak bisa dimakan. Padahal saya makan, itu nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat itu sobat ya. Nah, karena kalau misalkan kita menanamnya sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, di sini tidak akan merubah baik rasa, bentuk maupun aroma gitu ya. Nah, jadi dalam bercocok tanam itu harus benar-benar mempersiapkan dari cara menanamnya seperti apa gitu ya kan. Jadi di sini banyak masyarakat lokal secara turun-menurun dan selama ini tidak menunjukkan perubahan baik rasa, bentuk ataupun aroma. Nah, ini merupakan paling poin terpenting dalam dunia benih gitu ya. Kenapa? Karena di sini gen yang murni akan membuat siapapun yang mencoba menanam bisa mendapatkan bentuk sesuai dengan yang diinginkan gitu sobat. Nah, Bishop Crown ini tingkat kepedasannya rendah atau menengah seperti cabai rawit biasa gitu ya. Adiktif juga. Kemudian mudah tumbuh di berbagai kondisi lingkungan tropis di Indonesia. Nah, contohnya seperti yang saya tanam di halaman rumah aja dengan memakai pot gitu ya. Nah, dan termasuk produktif gitu. Paling cocok digunakan untuk hiasan irisan pada makanan. Contoh misalkan dalam menu tumpeng. Nah, itu cocok banget tuh, keren banget, luar biasa, indah banget gitu ya, kayak lonceng beneran ya. Nah, kemudian teksturnya padat berair. Gitulah sobat ceritanya untuk tanaman cabai loncengnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika berkenan seperti biasa itu ya, tombol subscribe-nya, dan ingat subscribe berarti ingat tombol lonceng dan disitu ada cabai lonceng. Oke.